Coba deh, sekarang buka kotak obat di rumah. Kemungkinan besar isinya penuh sama tablet dan kapsul kan? Pernah kepikiran nggak? Kenapa sih kok gitu? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia obat-obatan padat ini. Dan mengungkap alasan kenapa pil mendominasi banget. Coba deh bayangin, obat sakit kepala, vitamin, antibiotik, hampir semuanya datang dalam bentuk padat. Ini tuh bukan kebetulan loh, dan saya jamin alasannya, wah, jauh lebih keren dari yang kita kira. Nah, ini dia angkanya. Kuncinya ada di sini, 55%. Betul, lebih dari separuh obat yang diproduksi dan dikonsumsi di seluruh dunia, itu bentuknya pil. Kalau kita lihat datanya, dominasinya kelihatan jelas banget. Sediaan padat mengambil porsi raksasa, 55% dari pasar. Coba bandingin deh sama yang cair kayak sirup yang cuma 33%, atau yang semi padat kayak krim yang bahkan cuma 5%. Angka ini nunjukin kalau ada alasan yang kuat banget kenapa bentuk padat ini jadi rajanya dunia farmasi. Oke, jadi apa sih rahasianya? Kenapa sediaan padat ini bisa mendominasi banget? Jawabannya, ada di serangkaian keunggulan super yang nggak bisa disaingi bentuk lain. Keunggulannya itu banyak banget. Pertama, soal stabilitas. Obat padat itu jauh lebih awet, nggak gampang rusak. Terus, yang kedua, soal presisi. Tiap pil itu dosisnya udah ditakar dengan akurat, jadi nggak ada lagi tuh drama salah sendok takar. Dan yang nggak kalah penting, tentu aja kenyamanan. Gampang dibawa-bawa, nggak perlu pengawet, dan yang paling penting, bisa nyembunyiin rasa pahit obat yang, ya kita semua tahu lah rasanya gimana. Tapi, eits, jangan salah sangka. Kelihatannya sih simple ya, cuma pil gitu doang. Padahal di baliknya ada ilmu formulasi yang rumitnya minta ampun. Apalagi kalau kita ngomongin obat yang dosisnya super kecil. Gimana coba caranya masukin bahan aktif yang mungkin cuma seujung jarum ke dalam satu pil yang gampang kita pegang? Biar gampang, kita pakai contoh nyata ya, prednison. Dosis aktifnya itu cuma 5 mg. Coba bayangin deh 5 mg itu sekecil apa? Hampir mustahil dipegang kan? Terus gimana solusinya? Nah, para ahli farmasi mencampurnya dengan 95 mg bahan tambahan netral yang namanya eksipien. Hasilnya? Jadi deh tablet 100 mg yang ukurannya pas, gampang dipegang, dan yang pasti dosisnya tetap akurat. Keren banget kan idenya? Oke, dan ternyata ngomongin obat padat itu nggak cuma tablet melulu loh. Ada banyak banget bentuk lainnya. Yuk kita kenalan sama beberapa jenis yang paling umum dan lihat apa aja keunikan masing-masing. Wah, lihat deh, beragam banget kan bentuknya? Ada tablet yang kita kenal, kapsul yang warna-warni, sampai serbuk yang harus dilarutkan. Dan ini bukan cuma soal estetika ya, masing-masing bentuk ini punya tujuan dan fungsi spesifiknya sendiri. Kita mulai dari yang paling familiar dulu ya, tablet. Gampangnya gini, bayangin aja bubuk obat yang dipres atau dikempa dengan tekanan super tinggi sampai jadi kepingan padat yang gampang kita telan. Simple, tapi efektif. Tablet ini ibaratnya kuda pekerjaannya dunia farmasi. Bikinnya murah, dosisnya pas, dan awet banget. Tapi ya ada juga minusnya. Efeknya kadang sedikit lebih lambat dan ya kita semua pernah ngalamin lah ya. Kadang nelan tablet itu bisa jadi perjuangan tersendiri, apalagi buat anak-anak. Lanjut, kita punya kapsul. Anggap aja ini kayak paket khusus buat obat. Bahan aktifnya itu dimasukin ke dalam cangkang yang nanti bisa larut di perut. Nah, si cangkang ini nih pahlawannya. Tugas utamanya, nutupin rasa dan bau obat yang nggak enak itu. Jadi, kelebihan utamanya apa? Yaitu tadi, dia jago banget menyamarkan rasa dan bau. Plus, karena permukaannya licin, biasanya lebih gampang ditelan daripada tablet. Tantangannya lebih ke proses produksinya, yang sedikit lebih ribet dan butuh peralatan khusus buat mastiin isinya kecampur dengan sempurna. Oke, yang terakhir ada serbuk, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai puyer. Ini sebenarnya bentuk obat padat yang paling dasar. Intinya sih bahan obat yang dihaluskan jadi bubuk. Fleksibel banget, bisa diminum langsung, dilarutin di air, atau bahkan dipakai di luar tubuh. Kekuatan utama puyer itu apa? Kecepatan. Karena bentuknya udah bubuk, dia jadi gampang larut dan diserap tubuh lebih cepat. Ini juga jadi andalan banget buat anak-anak atau orang yang susah nelan pil. Tapi, ada tapinya. Kelemahannya yang paling utama, rasa. Nggak ada cangkang, nggak ada lapisan pelindung, jadi rasanya ya asli. Oke, kita udah kenalan sama bentuk-bentuk obatnya nih. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kita menelan pil itu? Gimana ceritanya dia bisa sampai ke tujuan dan mulai bekerja? Nah, ini dia perjalanan epik sebuah pil di dalam tubuh kita. Stop pertama, lambung. Di sini, pilnya mulai pecah jadi kepingan-kepingan kecil.
Dari situ, dia lanjut jalan ke usus halus yang jadi terminal penyerapan utama. Disinilah partikel-partikel obat ini naik kereta ekspres, yaitu aliran darah buat diantar ke seluruh tubuh. Proses ini bisa kita pecah jadi 3 tahap utama. Biar gampang, kita pakai analogi bikin kopi deh. Pertama, disintegrasi. Ini kayak kita ngegiling biji kopi. Tabletnya pecah jadi butiran-butiran kecil yang disebut granul. Kedua, disolusi. Ini pas kita nyeduh bubuk kopinya. Granul tadi larut jadi partikel-partikel super kecil. Terakhir, absorpsi. Nah, ini pas kita minum kopinya. Partikel obat tadi diserap masuk ke aliran darah kita. Tapi, tunggu dulu. Perjalanannya belum selesai sampai di situ. Ada satu pos pemeriksaan yang super ketat yang harus dilewati, yaitu hati. Fenomena ini namanya first pass effect. Di sini, hati itu kayak satpam yang galak banget. Sebagian besar obat yang lewat bakal langsung ditangkap dan dinonaktifkan sebelum sempat bekerja. Jadi coba bayangin ya, dari katakanlah 100 mg obat yang kita minum, setelah disaring sama satpam hati tadi, bisa jadi cuma 20 mg yang benar-benar sampai ke tujuan dan bekerja. Terus sisanya kemana? Yaitu, dinonaktifkan. Nah, memperhitungkan potongan ini dan mastiin dosis yang tepat tetap sampai ke sasaran, itulah seni dan ilmu yang luar biasa di balik pembuatan sebutir pil. Jadi lain kali Anda minum obat, coba deh ingat perjalanan rumit dan keajaiban ilmu farmasi yang ada di dalamnya.